Iran akan meningkatkan kekuatan serangan rudalnya membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Hal ini disampaikan Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Majid Mousavi pada Senin 9 Maret 2026. Ia menegaskan mulai sekarang tidak akan ada lagi rudal yang diluncurkan dengan hulu ledak kurang dari 1 ton. Menurutnya, intensitas dan skala serangan rudal Iran akan terus meningkat. Bahkan jangkauan serangan juga akan diperluas. Sebelumnya, Mousavi juga berpidato di hadapan masyarakat Iran di sebuah alun-alun. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap musuh tidak akan berhenti, bahkan tidak sedetik pun. Sementara itu, Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudal dalam operasi True Promise 4. Sejauh ini, serangan tersebut telah mencapai 32 gelombang sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat. Dalam operasi itu, Iran disebut menggunakan rudal berat dengan hulu ledak besar bahkan ganda. Targetnya adalah wilayah strategis Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya juga menyebut bahwa pangkalan Amerika Serikat di wilayah tersebut kini menghadapi serangan rudal dan drone hampir setiap hari. Kantor Humas Garda Revolusi Iran mengumumkan bahwa pasukan darat mereka menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Harir, wilayah Kurdistan, Iran. Serangan itu dilakukan menggunakan 5 rudal. Sebelumnya, koresponden Al-Mayadin mengonfirmasi bahwa pangkalan Harir diserang drone dengan jumlah besar. Di sisi lain, juru bicara Garda Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Ali Reza Naini, buka suara yang menegaskan bahwa Iran menargetkan seluruh infrastruktur militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dirinya juga menyatakan bahwa pertempuran akan terus berlanjut. Menurutnya, Iran yang akan menentukan kapan perang ini berakhir. Sementara itu, situasi tegang terjadi di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Sejumlah penumpang yang hendak meninggalkan Israel dilaporkan tidak diizinkan naik pesawat, padahal sebagian dari mereka sudah memiliki tiket penerbangan. Perubahan aturan keamanan selama perang memicu kekacauan di terminal bandara. Beberapa penumpang bahkan meluapkan kemarahan kepada staf maskapai. Polisi akhirnya dipanggil untuk meredam situasi. Beredar isu yang menyebutkan bahwa rudal Iran menargetkan kediaman pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Serangan itu juga disebut menyasar rumah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Kabar ini cepat menyebar di media sosial, terutama di platform X, dan langsung memicu perhatian dunia. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel terkait klaim tersebut. Spekulasi semakin meluas setelah mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat Scott Ritter buka suara. Dalam sebuah acara, Ritter mengklaim rudal Iran menghantam rumah Netanyahu dan Ben-Gvir. Ia bahkan menyebut serangan tersebut menewaskan saudara Netanyahu, Ido Netanyahu. Namun, klaim tersebut belum dibenarkan oleh sumber resmi dari Israel. Ritter juga mengatakan rumah Itamar Ben ikut terkena rudal. Menurutnya, Ben mengalami luka serius akibat serangan tersebut, bahkan diduga tak bisa diselamatkan. Pernyataan itu pun memicu gelombang spekulasi di media sosial internasional. Ritter juga meragukan laporan yang menyebut Ben mengalami kecelakaan mobil, yang menduga kabar itu bisa saja digunakan untuk menutupi serangan rudal yang sebenarnya. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari 2026. Di tengah konflik tersebut muncul kabar viral yang menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melarikan diri ke Jerman. Kabar tersebut memicu perdebatan dan berbagai spekulasi di tengah situasi perang. Isu ini muncul setelah beredar foto pesawat resmi pemerintah Israel di Bandara Berlin, Jerman. Sejumlah pengguna media sosial kemudian menduga Netanyahu berada di dalam pesawat itu. Bahkan sebuah video di TikTok mengklaim Netanyahu telah resmi melarikan diri ke Jerman. Video tersebut menampilkan data pelacakan penerbangan dan telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Namun laporan media internasional menunjukkan fakta berbeda. Pesawat pemerintah Israel memang mendarat di Berlin pada 28 Februari. Meski begitu, Netanyahu tidak berada di dalam pesawat tersebut. Seorang pejabat pemerintah Jerman menjelaskan, pesawat itu hanya diparkir di Berlin sebagai langkah pengamanan. Penerbangan tersebut hanya membawa awak pesawat dan telah didaftarkan sebelumnya oleh pemerintah Israel. Sebelumnya, kabar kaburnya Netanyahu saat perang berkecamuk juga pernah terjadi. Namun, kabar tersebut dipatahkan dengan kehadiran Perdana Menteri Israel di pertemuan dengan para komandan senior militer serta pejabat intelijen. Ia juga terlihat mengunjungi lokasi yang terkena dampak serangan rudal Iran di wilayah Beit Shemesh.
Militer Iran menyatakan pasukannya menyerang sejumlah fasilitas energi di Israel. Dalam pernyataan bernomor 20, pasukan darat Iran disebut menargetkan kilang minyak, fasilitas gas, dan depot bahan bakar di Haifa. Serangan itu dilakukan menggunakan sejumlah drone. Militer Iran menyebut serangan tersebut sebagai balasan atas penargetan depot minyak milik Iran sebelumnya. Dalam pernyataannya, Iran juga menegaskan bahwa perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel akan terus berlanjut. Mereka menyebut operasi militer akan dilakukan hingga mencapai apa yang disebut sebagai kemenangan akhir. Sementara itu, dalam pernyataan bernomor 19 yang dirilis sehari sebelumnya, militer Iran juga melaporkan operasi drone bunuh diri. Operasi ini melibatkan pasukan darat, udara, dan laut Iran. Target serangan disebut berada di wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Beberapa target diantaranya adalah unit pendukung tempur Rahwam dan stasiun radar peringatan dini pangkalan Amerika Serikat 512. Selain itu, Iran juga mengklaim menyerang pusat perakitan pasukan Amerika serta depot peralatan militer di Camp Al-Adiri, Kuwait.